Pelajaran di Dahlia Channel akan membuat Inggris Maniac mendapat hasil lebih banyak, yaitu hafal vocab dan mengerti grammar. Untuk itu, perhatikan pengucapan vocab berikut. Belong to, stative verb milik. Nah, di video 1 sudah diajarkan stative verb dalam kalimat negatif. Sekarang dalam kalimat positif. Sekarang akan diajarkan dalam kalimat negatif. Itu bedanya ya. Yang baru bergabung, walaupun ini video 2, akan mengerti tetap ya. Include, stative verb, termasuk. Careless, ceroboh. Fee, biaya. Entrance, pintu masuk. Protractor, busur derajat. Tourist attraction, objek wisata. Jedakan dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dipraktek. Tuh ya, sekarang saya tes ya. Yang belum menghafal, yang belum bisa menjawab pertanyaan saya, mundurkan dulu ya. Dites ya sekarang. Yang sudah hafal boleh lanjut. Ayo, apa arti belong to tadi? Milik ya. Conclude apa? Include apa? Include apa? Termasuk. Protector, masih ingat gak ya protector? Apa? Busur derajat. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya ya. Karena dengan hafal vocab akan lebih mempermudah pelajaran selanjutnya. Careless, ayo apa artinya careless? Ceroboh. Fee, apa fee? Biaya. Entrance, ayo apa entrance? Masuk atau pintu masuk. Tourist attraction, ayo apa tourist attraction? Objek wisata. Nah, sekarang sudah hafal tadi kan vocab? Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak ya. Hafalkan lagi. Matter, mattered, stative verb, menjadi masalah. Confused, bingung. Fond of, gemar. Sophisticated, canggih. Thirsty, haus. Gadget, alat atau perangkat. Nah, gadget ini biasanya peralatan mekanik yang menggunakan teknologi lebih canggih dari sebelumnya. Seperti HP, laptop ya, yang biasanya tidak begitu besar ya ukurannya. Gizzard, ampera. River, hati. Jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali seperti tadi ya, karena akan langsung dipraktekkan. Oh, vocab yang tadi saya langsung praktekkan tuh. Matter, masih ingat ayo matter apa? Menjadi masalah. Fond of apa? Tadi udah menghafal belum? Kalau yang belum menghafal, mundurkan dulu ya, tuh karena langsung dipraktekkan. Gemar ya. Ya, sekarang saya akan mengajarkan stative verb tapi dalam kalimat negatif ya. Di video sebelumnya, di video 1 dalam kalimat positif, sekarang dalam kalimat negatif. Verb itu atau kata kerja itu dibagi dua, yaitu action verb. Yaitu action verb itu kata kerja yang menunjukkan gerakan yang jelas. Swim, berenang, tangan kita gerak, kaki kita berak, berjalan, walk, kaki kita bergerak ya, maju gitu kan. Nah, ada juga verb yang tidak menunjukkan gerakan ya, hingga disebutnya stative verb ya. Nah, include. Nah, ini verb ya. Ya, gerakannya gimana? Include kan termasuk. Artinya gerakannya gimana? Nggak ada ya gerakannya. Need, perlu tuh gerakannya gimana? Nggak ada. Nah, ini stative verb ya. Matter, bermasalah. Gerakannya gimana? Tidak ada gerakannya, tidak ya. Karena tidak ada gerakan, ini suka disangka kata sifat hingga salah menggunakannya dalam grammar karena keliru disangka kata sifat ya. Oke, sekarang mari kita bahas rumus kalimat verbal dan kalimat nominal. Yang A, kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja ya. Rumusnya subjek, do, does not, diikuti kata kerja ke-1. Sedangkan yang B yaitu kalimat nominal. Apa kalimat nominal? Kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Jadi predikatnya bukan verb, bukan kata kerja. Apa bukan verb itu? Bisa adjektif, kata sifat, bisa noun, kata benda, bisa adverb. Tapi yang akan dibahas di pelajaran ini, yang akan dibandingkan dengan stative verb, yaitu adjektif, ya gitu ya. Sekarang, nih, misalkan ada kalimat begini, aku tidak haus. Nah, haus itu bukan kata kerja, ya, bukan kata kerja karena menunjukkan keadaan. Nah, karena haus bukan kata kerja, haus itu kata sifat. Jadi kalau ini diterjemahkan harus menggunakan rumus B itu. Rumus B kan untuk adjektif kata sifat ya. Jadi akunya I, karena pakai rumus B pakai am dulu, am, terus pakai not, terus masukin kata haus bukan verbnya, adjektifnya, thirsty, gitu ya. Nah, sekarang kalimat yang lain, kami tidak setuju denganmu. Kamu mungkin akan menyangka setuju itu kata sifat ya, hingga akan salah menggunakan rumus B. Akan terjemahannya akan
we are not agree. Akan gitu ya. Nah, setuju ini stative verb, kata kerja tapi tidak menunjukkan gerakan. Ya. Nah, ini harus diterjemahkan dengan menggunakan rumus A, pakai do does not. Jadi, harus diterjemahkan dengan rumus A, yaitu kami-nya we, nah, terus pakai do does kata rumus A. Karena we pakai do, we do pakai not. Nah, terus masukin kata kerja ke satunya, agree gitu ya. Dengan mu-nya with you. Tuh, jadi beda ya. Yang atas pakai am not karena thirsty kata sifat. Yang bawah mah pakai do not karena agree itu stative verb ya. Jangan keliru, jangan we are not agree. Nah, ini yang suka keliru, yang disangka karena ini stative verb ini tidak ada gerakan, kata kerja yang tidak ada gerakan, suka salah sangka dan digunakan dengan menggunakan rumus B gitu ya. Contoh lagi. Dia perempuan tidak bingung. Nah, bingung itu kata sifat. Jadi harus pakai rumus B ya. Jadi pakai is am are not. Jadi terjemahannya dia perempuannya she pakai B. Jadi is not confused. Ini pakai rumus B ya. Tuh B di sini ya. Yang berikutnya, itu tidak masalah bagiku. Nah, masalah juga mungkin English Maniac menyangka masalah itu bukan kata kerja, akan menggunakan rumus B ya. Ini masalah ini kata kerja, jadi harus menggunakan rumus A. Jadi harus menggunakan do atau does not. Jadi kalau ini diterjemahkan itunya it, terus it pakai does kan ya. It does not matter. Beda kan ya tuh, yang ini is not, ini does not. Gitu ya. Nah, ini suka keliru gini stative verb ini ya. Nah, contoh yang lain, dia tidak gemar hati dan ampela. Gemar itu kata sifat ya, jadi harus pakai rumus B gitu. Jadi is am are not. Jadi dianya he, terus masukin is-nya, is not, gemarnya fond of. Nah, gitu ya. Hati kan bahasa Inggrisnya liver, dan ampelanya and gizzard. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi apa stative verb itu? Di video 1 sudah diajarkan stative verb sebagian. Nih, sekarang sebagian. Jadi stative verb ini kata-kata ini agree, belong to, include, matter, need. Nah, ini stative verb ini ya, kata-kata ini. Nah, jadi ini kata agree suka disangka kata sifat, belong to suka disangka kata sifat, include juga, matter juga, need juga. Tadi kan agree masih ingat? Setuju. Belong to apa? Milik. Include apa tadi masih ingat nggak? Termasuk. Matter bermasalah. Need perlu gitu ya. Nah, gitu ya. Sekarang hafalkan, pahami dulu, pahami sekali lagi, jedakan, dipahami dulu, pelajari dulu ya, pelajari ya. Setelah ngerti, ini harus hafal. Apa stative verb ini? Harus hafal. Ada 5, agree, belong to, include, matter, need. Nah, karena nanti saya akan tanya, apa stative verb ini? Kelima-limanya sebutkan. English Maniac harus jawab, agree, belong to, include, matter, need. Nah, jadi harus hafal 5 ini ya. Ya. Ayo sekarang hafalkan dulu ya. Pahami dulu. Kalau sudah hafal, akan saya tes ya. Ayo. Ya, ini lihat. Ada agree, ada confused, ada belong to, ada include, ada thirsty. Nah, ini soalnya ini. Jika kata yang diuji oleh saya termasuk yang 5 tadi, yang sudah dihafal, berarti stative verb ya. Nah, tapi kalau kata yang diuji di saya ya tidak termasuk 5 kata yang dihafalkan tadi, berarti adjective gitu ya. Seperti ini. Sebutkan arti dan jenis kata dari vocab ini ya. Artinya apa? Terus jenis katanya adjective atau stative verb gitu ya. Ayo, agree. Artinya apa? Sebutkan. Setuju? Stative verb. Kan tadi agree itu ada di salah satu yang dihafalkan tadi kan ya. Confused. Ayo. Confused ada enggak? Di yang tadi. Kalau ada berarti stative verb. Kalau tidak ada berarti adjective ya. Ayo. Bingung adjective karena tidak ada yang dihafalkan dari 5 itu ya yang tadi. Belum tuh. Ada yang dari 5 tadi atau tidak ada? Ya. Kalau ada berarti stative verb. Kalau tidak ada berarti adjective. Yuk. Milik stative verb. Karena bilang tuh ada di yang kelima tadi ya. Di antara. Include. Ayo. Apa? Ada nggak di yang 5 tadi? Ayo. Termasuk stative verb. Ada ya di yang 5 tadi. Thirsty. Ayo sebutkan. Adjective atau stative verb? Haus adjective karena tidak ada di yang 5 tadi. English Maniac hafalkan ya. Lagi. Matter. Ayo sebutkan. Masalah stative verb. Fond of. Ayo fond of. Gemar adjective. Sophisticated. Ayo sebutkan. Sophisticated. Canggih adjective. Need. Ayo need. Sebutkan.
perlu stative verb. Careless, sebutkan careless. Ceroboh adjektif ya. Nah, ayo. Sekarang mari kita latihan. Agar mudah kalimatnya, rumusnya ditampilkan kedua rumus A dan B itu ya. Ingat kalau kata yang diuji termasuk stative verb berarti harus pakai rumus A, kalimat verbal. Stative verb itu verb ya. Nah, tapi kalau kalimat yang diuji kalimatnya predikatnya bukan kata sifat, bukan kata kerja, harus pakai rumus B ya. Maksudnya gini. Penentu rumus di soal ini adalah vocab yang warna hitam ini. Vocab yang warna hitam ini adalah predikatnya. Kalau vocab yang warna hitam ini ada termasuk stative verb, pakai rumus A, pakai do not, does not. Tapi kalau kata yang diuji ini tidak termasuk stative verb, berarti harus pakai rumus B, is, am, are not ya. Oke. Ya. Terjemahkan dulu agar bisa, bukan biasa. Menentukan menentukan jawaban yang benar. Jadi harus diterjemahkan ya. Terjemahkan. Kami tidak setuju denganmu. Nah, setuju tadi stative verb bukan? Ayo setuju. Iya, setuju itu stative verb ya. Jadi kalau stative verb pakai do not ya, pakai rumus A tuh do not. Jadi rumus A ini ya, gitu ya. Ayo. Nomor 2. Terjemahkan lisan ya. Jika sanggup, matikan suara saya ya. Jawab sendiri. Aku tidak haus. Haus? Ayo, stative verb bukan? Ayo. Jadi jawabannya yang mana? Iya, haus itu bukan stative verb ya, tapi kata sifat, jadi am not ya, rumus B ya. Kalau ini kan haus itu adjektif ya, pakai rumus B. Ayo. Teknisi itu tidak memerlukan perkakas atau perangkat canggih. Ayo, need ada stative verb bukan? Ayo. Iya, need itu stative verb, jadi pakai does not, pakai rumus A ya. Ayo. Biaya tidak termasuk tiket masuk ke objek wisata. Ayo, include stative verb bukan? Ayo. Iya, include stative verb, jadi pakai does not. Mereka tidak bingung. Ayo, bingung stative verb bukan? Ayo. Jadi jawabannya yang mana? Iya, confused itu adjektif, jadi pakai are not, bukan stative verb ya. Ayo, jangan lupa, kalau berani, udah bisa, udah hafal vocabnya, matikan suara saya, jawab sendiri. Ayo. Itu tidak masalah. Ayo, masalah. Stative verb bukan? Ayo. Jadi pakai rumus mana? Masalah stative verb, jadi pakai does not ya. Sekarang, tuh tadi kan dikasih tahu itemnya, sekarang enggak ya. Pikir sendiri ya, yang mana yang menentukan rumus. Ini yang menentukan rumus sophisticated. Sophisticated stative verb atau adjektif? Stative verb atau adjektif? Ayo. Terjemahkan dulu. Perkakas ini atau peranti ini tidak canggih. Ayo, canggih. Stative verb atau adjektif? Ayo. Canggih itu adjektif, jadi pakai is not ya. Dia tidak gemar hati dan ampla. Ayo. Sebutkan. Gemar, kata kerja bukan? Stative verb atau kata sifat? Iya, gemar itu adjektif, kata sifat, jadi pakai is not ya. Busur derajat bukan milikku. Ayo milikku. Stative verb atau adjektif? Yuk. Stative verb, jadi pakai does not, rumus A ya. Kami tidak ceroboh. Ayo. Ceroboh, stative verb atau adjektif? Ayo. Iya. Adjektif, jadi pakai are not. Gitu ya, rumus B. Ya, sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Rumusnya sudah dihilangkan tuh ya, ingat. Pokoknya kalau yang termasuk stative verb pakai do, does not. Kalau yang adjektif pakai is, am, are not gitu ya. Ya. Terjemahkan nih ke dalam bahasa Inggris. Cek dulu vocabnya. Biaya fee termasuk include. Ini masuknya entrance, tiket T ya. Objek wisata ini harusnya T, maaf ya. Tourist attraction gitu ya, maaf ya, harusnya T. Tourist attraction. Ayo. Termasuk stative verb bukan? Ayo. Stative verb ya, jadi harus does not. Berarti the fee does not include entrance ticket
to, ini harusnya T ya. Tourist attraction. Nah, does not include pakai rumus A ya. Ayo. Saya tidak haus thirsty ya. Jadi I am not thirsty pakai rumus B karena thirsty kata sifat. Technician itunya the, perlunya need, perangkatnya waduh maaf ya banyak salah saya. Oh ini gadget, canggihnya sophisticated. Yang digarisbawahi mundur ya jadi sophisticated gadget. Ayo terjemahkan. Perlu stative verb atau adjective? Ayo. Ya, stative verb jadi does not ya. The technician does not need sophisticated gadget. Nah, ini ya. Lagi. Ayo, bingung. Matikan suaranya, jawab sendiri ya. Bingung adjective atau stative verb? Ayo. Adjective ya. Jadi, they are not confused. Pakai rumus B karena adjective. Itu tidak masalah. Masalah stative verb adjective. Ayo. Stative verb ya. It doesn't matter to me. Ini ya. Yo, jawab, matikan suaranya, jawab sendiri ya. Gemar fond of liver gizzard. Ya. He is not fond of liver and gizzard. Nah, fond of kata sifat jadi is not adjective. Ini protector, the, belong, me. Ya. The protractor does not belong to me. Does not stative verb, belong to stative verb jadi pakai does not gitu ya. Ulangi belajar dengan video di atas dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist Dahyar Channel agar bisa